Anda semua memahami. Nah, sekarang nilai max atau nilai maksimal, nilai untuk mencari nilai tertinggi. Saya copy ini, terus Ctrl V, mencari nilai maksimal. Nilai maksimal dari data ini adalah nilai berapa? 87. Kalau datanya 5 ya kelihatan, kalau datanya 1000 nggak mungkin. Berarti kita cari sama dengan max, buka kurung, sorot data awalnya sampai data akhirnya, tutup kurung, dari G27 sampai G31, lalu enter. Barulah dapat nilai tertingginya adalah 87 seperti yang kita perkirakan. Oke, saya ulangi lagi. Klik kanan, copy, klik kanan, paste. Kita hitung berapa banyak datanya, sama dengan count, buka kurung, data awalnya pada J27 sampai N28, tutup kurung, enter. Ada 10 data ya. Ada 10 data. Nilai tertingginya adalah 10. Next, yang minimal, kita mencari nilai terendah. Pakai data ini saja, Ctrl C, nggak usah Ctrl C sih. Klik kanan, copy, lalu klik kanan, paste. Cara ngeblok itu udah saya ajarin kalau nggak salah ya. Saya ulangi ya. Klik satu dulu kalau untuk ngeblok. Ini lihat kursornya gemuk gini. Terus klik tahan, geser ke bawah. Terus klik kanan, ambil copy. Terus ambil selnya, klik kanan. Lalu paste. Nah, kita akan cari nilai minimal. Nilai terendahnya adalah, kalau kita lihat adalah 36. Kalau misalnya pakai fungsi sama dengan min, data awal, klik tahan, geser ke data akhir, tutup, enter. Data terendahnya adalah 36 sesuai dengan yang kita perkirakan. Nah, yang ini bagaimana? Ini ya, klik satu, lihat kursornya gendut, terus klik tahan, geser, terus Ctrl C, Ctrl V, lalu pakai rumus minimal untuk mencari nilai terendahnya. Pada data pertama itu pada J35 sampai N36, tutup kurung, lalu enter ya. Sudah didapatkan nilai minimalnya atau nilai terendahnya adalah 1. Oke, semoga dipahami yang ini ya, dari summary sampai min. Nah, sekarang kita akan ke if. If tadi adalah untuk mencari pernyataan benar dan pernyataan salah. Misalnya nilai Ananda 75, maka dinyatakan lulus. Atau misalnya nilai Ananda 74, maka dinyatakan tidak lulus. Dan semuanya silakan buka halaman 83 fungsi if. Nah, fungsi if di sini kita ikuti soal di sini aja. Fungsi if di sini diminta jika nilai lebih besar 50 maka munculkan pernyataan lulus. Sebaiknya jika nilai tidak lebih besar dari 50 atau sama dengan, maka munculkan pernyataan tidak lulus. Nah, if sendiri itu sebenarnya punya format if kondisi koma atau titik koma, tergantung dari komputernya. Saya nanti akan mengajarkan bagaimana cara melihat koma atau titik komanya. Terus ini pernyataan benar, ini pernyataan salah.
tutup kurung, enter. Ini untuk dua pernyataan. Kalau misalnya dia punya kondisi yang lain lagi, berarti pernyataan benarnya ada dua, pernyataan salahnya ada satu, dan seterusnya. Nah, bagaimana dengan kondisi? Kondisi itu menggunakan operator perbandingan. Operator perbandingan itu terdiri dari lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, dan tidak sama dengan. Itu operator perbandingan pada if. Nah, untuk pernyataan benar itu bagaimana Ustazah? Nah, pernyataan benar saya contohkan ya. Jika nilai lebih kecil dari 50 maka lulus. Jika tidak maka tidak lulus. Nah, pernyataan benar di sini kita lihat dulu. Kondisi di sini adalah nilai lebih kecil dari 50. Itu adalah kondisi. Dan pernyataan benarnya adalah lulus, dan pernyataan salahnya adalah tidak lulus. Kalau yang di buku, pernyataan benarnya adalah lulus, pernyataan salahnya adalah tidak lulus. Ya, kita pakai yang ini, data ini. Salah blok, Ctrl C, Ctrl V. Kita mulai. Semua perhatikan, sama dengan if, buka kurung. Nah, kondisi itu terdiri dari sel. Kalau misalnya di buku itu adalah B2, kalau di sini selnya ada di G49. Terus kondisinya operatornya apa? Kecil dari 50. Nah, coba lihat di Ustazah itu sebelah tes ada koma. Jadi anak-anak kalau misalnya tahu titik koma atau komanya, coba lihat di sebelah tes itu titik koma atau koma. Kalau Ustazah itu koma, kalau titik koma berarti pakai titik koma, berarti Ustazah pakai koma. Sekarang sudah selesai kondisinya, ada selnya, ada operator perbandingannya, ada nilainya. G349 yang 3 isinya 36 kecil dari 50. Pernyataan benarnya adalah lulus. Terus pernyataan salahnya adalah tidak lulus. Tutup kurung, enter. Nah, ini sudah selesai satu. Terus yang untuk selanjutnya apa perlu kita satu-satu lagi? Enggak, karena kita bisa menggunakan, kita itu ada kotak kecil di ujung sebelah kanan, sentuh sehingga kursornya berbentuk dengan tanda tambah yang kurs itu, terus klik tahan, geser ke bawah, maka otomatis keluar langsung nilainya. Ya, saya ulangi lagi ya. Ini yang contoh pertama, kondisi pertama dan pernyataan pertama. Misalnya kita bikin lagi pernyataan jika nilai lebih besar dari 50 maka tidak lulus. Jika tidak maka lulus. Soal kita terbalik ya, harusnya lebih besar dari 50 maka lulus ya. Terbalik ini, tapi nggak apa-apa. Yang jelas kita harus tahu yang mana pernyataan benarnya, yang mana pernyataan salah, dan mana kondisinya. Oke, pada soal kedua kondisinya adalah nilai lebih besar dari 50, itu adalah kondisi. Pernyataan benarnya adalah tidak lulus, dan pernyataan salahnya adalah lulus. Ya, saya blok ini.
Ctrl V. Nah, rumusnya ya,